Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk tutorial menjadi developer blockchain di ekosistem Solana. Lama tidak update konten, soalnya kemarin bertepatan dengan libur lebaran ya, mudik. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi, melanjutkan kemarin unit testing, nanti melanjutkan fitur tambahan sama unit testing. Kita buka lib rasnya di program vansrc lib.rs. Di sini sudah bikin initialize pool sama initialize user ya. Terus kita lanjutkan bikin fitur utamanya. Kita bikin function voting. Jadi ini voting ini bisa buat untuk pemilihan presiden Wakanda ya, atau lainnya, atau bisa untuk voting pemilihan lainnya ya, atau produk, atau pemilihan ketua kelompok, ketua kampus, dan lain-lainnya. Ya, kita kembali, kita bikin function vote, terus returnnya resultnya something like that, gini ya. Terus oke. Kemudian kasih parameter konteks vote untuk nama struts-nya ya. Kita nanti bikin apa struts-nya. Ini name user yang kita bikin sebelumnya ya. Nah, ini initialize user. Kita kasih name aja. Tipe datanya string. Terus poll ID. Tipe datanya unsigned integer number. Yes, gini ya, something like that. Oke, lanjut bikin struts-nya dulu ya. Struts-nya sini di ref account, terus instruction name sama pool ID. Ini kasih nama gini aja biar tidak bingung. Oke, something like that. Terus public struts vote. Nah, ini pakai lifetime ya. Terus account mute, yes. Terus kita bikin signer. Terus account. Terus ini enggak mutable ya. Set pool ID to libet as ref plus nama plus username ya, nama.
as byte. Oke. Selanjutnya BAM. Selanjutnya pool account info pool. Ini struts pool. Terus account ini mutable ya. Mutable set pool ID to lie bytes as ref. Terus username as byte. Oke. Bentar, sorry. Ini cuma pool ID ini. Buat pool. Ya. Untuk pool nggak pakai tadi ya username ya. Sini nggak jadi ditambahin. Yang username ini, sorry. Terus BAM public user account info struts user. Oke. Pub sistem program info system, something like that. Seperti ini ya, kita bikin struts-nya di Rust. Coba kita running encore build. Ini ada warning, ini diabaikan aja. Oke, something like that. Kita kasih kondisi di sini. Jadi kondisinya di sini kita bikin variabel name untuk fungsi function vote ini. Terus nanti vote count-nya. Yes. Terus sama message ya. Message ya. Menggunakan fungsi makro. Nah, ini. Oke, kita hapus aja. Nanti aja hapusnya. Let vote, yes. Kita mutable ya, kan bawaannya immutable. Terus konteks account user, yes, something like that. Kemudian vote count plus 1, oke. Terus message, errornya apa ini? Kok error? Wording, sorry. Wordingnya di sini kasih nama vote name. Ini untuk parameter. Vote message tanda seru vote count. Yes, something like that. Ini dihapus ini. Oh, udah. Ini udah. Oh, ini nggak kepakai. Gini dulu. Yes, something like that. Kita build, masih error nggak? Yes, berhasil. Setelah berhasil, sorry, banyak nyamuk. Setelah berhasil, kita
Masuk ke unit test. Kemarin sudah bikin berapa ini? 1 ya. Initialize pool, kita bikin lagi unit test selanjutnya. Kita bikin unit test initial user. Yes, something like that. Assign tanda panah. Banyak nyamuk sore. Terus await ini ya. Ini kita copy. Harus ini await program method initialize user ya, pakai initialize user. Terus kita cek dulu parameternya apa aja sih. Nah ini 3 ya, berarti nama. Namanya, terus new anchor bn1 2 aja. Yang pool id nggak kepake kan, ini nggak kepake. Nama sama konteks. Yes, rpc something like that. Gatel. Kita bikin satu lagi. Kita bikin nama apa ya? Kuat. Namanya kuat. For program. Yes, something like that. Oke, selanjutnya kita bikin nama variabel konstan. address await public key find program addressing. Ini kok buffer ini? Aduh, banyak banget nyamuk ini, sorry. Ini kita hapus ini biar nggak pusing. New anchor bn, yes, 1 to array like. Kita copy atasnya ya, Beverly X, yes. Terus titik koma, buffer from ini tadi ya, yes, something like that.
kita nanti aja copy pastanya. Cons, yes, something like that. Wait, program account user feeds data address. Kita copy paste lagi buat perbandingan satunya kuat ya. Kuat. Sudah. Ini kita baru bikin unit testing. Expect user name to the whole, yes, something like that. Expect user terus vote count, yes, to number to equal no. Expect satunya ya. Kuat user name kuat. Kuat user vote count to number to equal 0, yes. Kita coba running ya, berhasil nggak ini? Bismillah. Anchor test. Ada yang error ya. Oh ya, sorry, ini ada await-nya dihapus. Kita coba running lagi ya. Oh ya, masih error. Kita coba logiknya yang di rasnya. Initialize user ya. Parameternya oke, no problem. Terus ke struct initialize user. Oke. Lifetime account mutable signal account mute seed name aspect poll ID to libets as ref public pool account. Oh ini berarti masalahnya. Polling account info pool seednya ini harusnya pool ID aja, name aspect-nya nggak ada ini. Hapus saja ya gini tadi. Nah, jadi pool ID aja. Kalau yang di user ini pool ID concat plus name aspect-nya.
Coba kita running anchor test. Yes, something like that. Expect ya. Kita kembaliin yang tadi, kita undo ya. Terus udah benar ini, taruh sini, kita hapus koma, yes, hapus ya yang nggak dipakai. Anchor test, yes, something like that. Oke, nggak ada yang error sekarang. Lanjut bikin unit testing satunya ya. It's vote asynchronous. Bentar ini. Mana tadinya? Bentar ya, banyak nyamuk. Kita bikin mana sih? Initialize lagi ya. Await program methods vote. Yes, something like that. Biar nggak kecampur. Vote terus LPC. Kita bikin di sini, yes, new anchor bn1. Kita bikin mana tadi atasnya biar cepatnya. Kita copy semua. Yang atas beda namanya. Terus ini ya, kita komen dulu. IG address pub find program addressing anchor bm to array like buffer IG address. Okay, something like that. Await program account user feeds. Okay, tapi yang atas ini metodenya vote-nya. Kan tadi ini initialize kosong, kita belum ngevote. Sekarang kita ngevote. Setelah ngevote ya harusnya 1 ya, something like that. Aduh, gatel. Nggak ada. Ini udah bikin. Sorry, bikinnya di luar.
Aduh, harusnya di dalam sini. Nah, sorry. Ya, gini ya. Terminal. Anchor wheel. Oke. Anchor test. Something like that. Yes. Sorry, belum kesimpan ya. Vote udah muncul nggak? Nah, ini udah muncul. Something like that. Ting, berhasil. Kita sudah kelar membuat unit testing sama ngevote-nya. Jadi di sini kita bikin unit testing initial user. Jadi usernya itu belum memilih ya, bahasanya itu belum voting, belum melakukan voting, jadi hasilnya wajib kosong. Masa belum voting dia udah kebaca, udah melakukan voting, kan lucu kan. Jadi kita harus membuat unit testing wajib 0 atau kosong. Terus ketika sudah melakukan vote, ini wajib 1 ya, nggak mungkin kosong atau lebih dari 1. Soalnya nanti kalau melakukan vote berulang kali lebih dari 1 juga, itu nanti sistemnya berarti nggak sesuai acceptance kriteria atau nggak sesuai ekspektasi, gitu sih. Mungkin dari tutorial kali ini sampai sini, selanjutnya nanti kita lanjut integrasi dengan front end ya. Jadi integrasi front end dengan smart contract menggunakan Rust. Gitu aja. Kalau ada yang bingung atau kurang paham, bisa komentar di bawah ya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe bro. Thank you.